innahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Tidak cukup hanya dengan omon-omon saja. Setidaknya seorang muslim harus memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu al-yakin. Al-yakin yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyai oleh malaikat ketika nanti kita berada di alam barzakh. Di antara banyak sekali masalah yang ada di dunia ini, hanya 3 masalah inilah yang akan ditanyai oleh malaikat kelak ketika kita di alam barzakh. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salihin bab Manzilatul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, di garis bawahi, mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Sangat jelas dari 2 ayat di atas tadi bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Tanpa keyakinan yang kuat, seorang muslim akan jatuh. Dan keyakinan yang kropos bukanlah keyakinan, karena keyakinan haruslah bersifat utuh dan tidak terkurangi suatu apapun. Hadirin rahimakumullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Waro ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-yakin al-akhbar. Al-akhbar, yakin meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, semuanya mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, terkait perkara yang sudah berlalu di masa lalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi atau ada jauh di masa depan. Ini harus kita mantapkan dan kita tanamkan dalam diri kita. Yang kedua adalah al-yakin ad-dalalah. Al-yakin ad-dalalah, yaitu yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yakin terhadap Al-Quran, Al-Hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah yakin al-musyahadah. Yakin al-musyahadah, tingkatan yang ketiga ini merupakan tingkatan terakhir, tingkatan yang paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan para ahli ibadah yang sanggup atau telah mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal-hal yang gaib. Dari kata gaib kita tahu bahwa gaib adalah sesuatu yang tidak terlihat, tidak tampak, tak kasat mata. Namun seakan-akan orang-orang yang telah mencapai tingkatan ini melihat dengan mata kepala sendiri. Bisa dibayangkan seperti kata Imam Al-Ghazali bahwa melihat lebih baik daripada mendengar. Kita boleh mendengar 1000 kata dari orang lain, tapi boleh jadi kita masih belum percaya dengan omongan tersebut. Namun beda halnya ketika kita melihat dengan mata kepala sendiri, tanpa penjelasan apapun pasti kita sudah yakin dengan apa yang kita lihat, meskipun itu hanya sekali saja.
Keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan di muka mereka, di depan mata mereka, mereka tidak akan bertambah keimanannya, tidak akan bertambah keyakinannya sedikit pun. Karena keyakinan mereka sudah sempurna, tanpa perlu bukti yang valid, tanpa perlu bukti yang kasat mata. Itulah keyakinan atau keyakinan dari tingkatan yang paling tinggi, yaitu yakin al-musyahadah. Dan semoga kita bisa mencapai tingkatan tersebut. Hadirin rahimahumullah. Sifat yang kedua adalah sifat at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di pepatah Jawa ada kata-kata nalika ing pandum, atau keyakinan bahwa Gusti Allah mboten sare, seperti itu. Pasti hadir sekalian pernah mendengar kata-kata tersebut. Jadi berserah diri di sini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan kepada agama Islam atau kepada agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang sebagian ayatnya memiliki arti, dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan juga perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Jadi hal yang seperti itu bukan sifat mukmin yang sejati. Karena jika Allah dan Rasulnya telah memilih satu warna, misalkan warna putih, maka seorang mukmin yang sejati tidak akan berani, tidak akan mau memilih pilihan warna selain yang diminta, tidak akan mau memilih selain warna yang misalkan jadi warna putih. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan patuh kepada aturan-aturan yang telah disampaikan melalui Rasul-Rasulnya. Hadirin rahimakumullah. Sifat muslim yang ketiga yaitu sifat at-tadiyah atau rela berkorban. Bahasa Jawanya mungkin wani perih, berani berkorban dalam bentuk apapun itu, entah dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran, harta, mungkin badan, jasad, dan lain sebagainya. Pengorbanan ini, rela berkorban, yaitu yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar berkorban, namun berkorban yang jelas, yaitu rela berkorban di jalan Allah. Karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta, dan cinta menuntut pengorbanan. Tidak akan ada iman yang didasari oleh cinta, dan tidak akan ada cinta kecuali cinta itu dibuktikan dengan pengorbanan-pengorbanan. Imannya Nabi Nuh contohnya, Nabi Nuh alaihissalam, imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama waktu yang sangat lama, seperti yang sudah kita tahu, yaitu 950 tahun. 950 tahun digunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah bahkan telah mengabarkan ungkapan yang telah disampaikan Nabi Nuh pada Quran surat Nuh ayat 5 yang berbunyi, qala rabbi inni da'amtu qaumi laila wa nahara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kepada kaumku malam dan siang. Nabi Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tidak ada yang menggubris dakwah Nabi Nuh. Bisa dibayangkan 950 tahun kita berbicara, menyampaikan sesuatu yang benar tapi tidak digubris. Namun Nabi Nuh tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, dan tidak pernah menyerah. Dan inilah contoh sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki 3 sifat yang telah disebutkan tersebut, yakni ada yakin, berserah diri kepada Allah, Rasul dan Rasulnya, dan terakhir rela berkorban di jalan Allah. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur